tahlilan, yasinan, 3 hari, 7 hari, itu masih sering ditanyakan saja Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara menerangkan itu memang masih kompleks sekali. Jadi begini Pak, untuk yang berkaitan dengan tahlilan, yasinan, ini ada banyak hal yang memang menyertai di situ. Satu, ada pahala dari bacaan zikir dan bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah, dihadiahkan. Ini sampai atau tidak, yang pertama. Yang kedua, sedekah ahli bait, itu sampai atau tidak. Yang ketiga, silaturahmi antara ahlul bait dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara almarhum atau almarhumah. Jadi kompleksnya di situ itu membuat acara tahlilan dan yasinan itu terus berjalan. Jadi kalau cuma dipandang satu segi saja ya nggak bisa Pak. Kalau dari segi bacaan Al-Quran dan zikir itu, apakah pahalanya sampai atau tidak ketika dihadiahkan untuk almarhum almarhumah? Nah, di sini baru terjadi perbedaan pendapat. Para alim ulama ada yang menyatakan sepakat sampai, karena ini bacaan-bacaan dalil-dalilnya banyak. Bahkan seseorang ketika suatu hari Rasulullah SAW berjalan di tepi makam, kemudian Rasulullah membaca 3 kali sholawat, kemudian sholawatnya itu pahalanya dihadiahkan kepada almarhum almarhumah di makam tersebut, maka mereka kemudian diringankan siksaannya, padahal baru 3 sholawat. Itu ada dalilnya Pak. Dalam kitab Dirutun Nasin itu disebutkan hadisnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkaitan dengan sedekah dari para ahli keluarga itu sepakat para alim ulama menyatakan sampai. Kemudian mendoakan ahli kubur dan mendoakan bahkan tidak cuma ahli kubur, yang masih hidup saja, al-maghfir lil mu'minin wal mu'minat, wabil khusus kepada yang meninggal, itu jelas sampai dalilnya ada mendoakannya. Kemudian silaturahmi sebagai bentuk wujud birrul walidain kepada teman atau saudara atau kerabat dari almarhum almarhumah, itu memang dalilnya juga sahih. Jadi dalam satu acara tahlilan yasinan itu kompleks sekali. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama tetap bahwa yasinan tahlilan itu harus diadakan. Kalau saya bagaimana? Kalau Pak Ustadz sendiri pribadi bagaimana? Saya memegang Pak, masih memegang antara yasinan tahlilan dan sebagainya itu.